Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semoga Ananda dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu tematik tema 4 pembelajaran 5 materi IPA, yaitu materi sifat-sifat cahaya. Sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, luar biasa ya anak-anak Ibu semuanya ya. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu pelangi? Tidak. Siapa yang pernah melihat pelangi? Saya. Oke, pelangi itu adalah penguraian dari cahaya matahari ya. Jadi pelangi itu timbul adalah hasil dari penguraian cahaya matahari. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi sifat-sifat cahaya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat diuraikan. Oke? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat cahaya tersebut. Sebelum melakukan demonstrasi, Ibu akan menjelaskan apa itu cahaya. Ada yang tahu apa itu cahaya? Ya, jadi cahaya adalah energi elektromagnetik yang kasat mata yang memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sumber cahaya? Nah, sumber cahaya adalah benda-benda yang menghasilkan cahaya ya, contohnya matahari, bintang, api, dan sebagainya. Nah, sekarang apakah ada benda-benda yang tidak menghasilkan cahaya? Nah, benda-benda yang tidak menghasilkan cahaya itu disebut bukan sumber cahaya. Nah, di sini Ibu ada beberapa bahan. Ya, di sini bahan-bahannya terdiri dari gelas, ada kertas berwarna hitam, kertas karton, yang kedua yaitu kertas berwarna merah, ada senter dan ada kaca, dan yang terakhir ada pensil. Nah, yang pertama yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Di sini ada gelas yang tidak berwarna atau bening ya, dan di sini ada senter. Nah, Ibu akan membuktikan bahwa cahaya itu bersifat tembus benda bening. Nah, akan Ibu senterkan senter ini ke gelas. Nah, cahaya senter ini tembus ke dinding ya. Nah, itu menandakan bahwa benar cahaya dapat menembus benda bening. Baiklah, yang kedua yaitu sifat cahaya merambat lurus. Ada dua contoh ya, yang pertama yaitu cahaya lampu senter dan yang kedua itu cahaya matahari. Nah, di sini Ibu akan mendemonstrasikan cahaya merambat lurus itu dengan alat bahan. Yang pertama itu 2 buah karton yang sudah Ibu bolongi dengan bolongan yang sama ya, atau yang sejajar. Lalu di sini ada senter, akan Ibu buktikan bahwa benar cahaya itu merambat lurus. Nah, di lubang ini Ibu senterkan. Nah, bisa kalian lihat bahwa cahaya senter itu lurus ya, dan dia cahayanya ada di dinding itu. Oke? Jadi ini artinya cahaya dapat merambat lurus. Oke, yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan ya. Contohnya adalah ketika kita bercermin. Nah, pada saat kita bercermin itu pemantulan cahaya itu sangat sempurna ya. Makanya kita bisa melihat diri kita sendiri pada cermin. Nah, yang kedua yaitu di sini ada contohnya yang lain untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Di sini Ibu ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada kaca dan yang kedua itu ada senter. Nah, di sini Ibu akan menyenterkan kaca ini lalu kita akan lihat pantulan dari cahaya senter tersebut. Nah, kalian bisa lihat ya, cahaya dari kaca ini mantul. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Baiklah, yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan ya atau dibelokkan. Nah, contohnya yaitu yang pertama ikan di dalam akuarium.
ikan yang di dalam akuarium itu terlihat besar ya. Nah, di sini Ibu ada contoh lain. Di sini Ibu menggunakan gelas bening dan ada air. Nah, lalu di sini ada pensil. Di sini Ibu akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Lalu Ibu masukkan pensilnya. Nah, kalian bisa lihat ya, bahwa pensil ini kelihatan bengkok. Nah, pensil ini kelihatan bengkok ya. Bisa kelihatan? Nah, ini menandakan bahwa sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi pensil ini seolah-olah bengkok. Karena pensil ini berada di dalam gelas yang berisi air, dia akan kelihatan bengkok. Itu adalah salah satu sifat cahaya. Mengapa terjadi pembiasan pada pensil ini? Pembiasan itu terjadi karena adanya pembelokan cahaya pada medium yang berbeda kerapatannya, ya. Yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Contohnya yaitu pelangi. Pelangi itu adalah penguraian dari cahaya matahari. Nah, yang kedua yaitu contohnya adalah gelembung. Nah, gelembung itu apabila ditiup lalu dia akan terbang di udara, dia ketika terkena sinar matahari maka gelembung tersebut akan kelihatan berwarna-warni. Itulah beberapa sifat-sifat cahaya. Maka selanjutnya akan Ibu bagikan lembar kerja yang harus kalian isi. Apa materi yang kalian dapatkan pada pagi hari ini dapat kalian isi dari LKPD yang Ibu bagikan. Baiklah, hasil dari materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu yang pertama yaitu, ada yang tahu apa? Sifat-sifat cahaya, iya. Sifat cahaya itu dapat dipantulkan, yang kedua dapat dibiaskan, yang ketiga dapat merambat lurus, yang keempat dapat diuraikan, dan yang kelima dapat menembus benda bening, ya. Itulah beberapa sifat-sifat cahaya yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.